Aljabar itu intinya sederhana sebenarnya. Bahwa kita menggunakan simbol. Apa itu simbol? Ya. Kadang-kadang X, Y, Z, kadang-kadang A, B, C. Tapi buat apa kita pakai simbol? Biasanya untuk menggantikan sesuatu yang kita belum tahu. Oke? Bisa juga untuk menyatakan sesuatu yang kita udah tahu dan nanti kita gantikan ke dalam persamaan. Contoh, misalnya ada pernyataan begini. Raffi naik motor dengan kecepatan 20 km per jam. Oke? Di dalam kepala kalian itu udah harus mikir, oh, V sama dengan 20. Oke? Tapi kalau ditanya, di pernyataan itu nantinya dia bertanya, berapa jarak yang ditempuh Raffi selama waktu 1 jam? Oke? Waktu 1 jam itu kan T kan? Jarak artinya belum kita ketahui, jadi unknown. Oke? Jadi simbol itu kita pakai untuk menyatakan sesuatu yang kita belum tahu atau unknown. Oke? Atau yang kita sudah tahu yang nantinya akan kita masukkan ke dalam persamaan. Oke? Di aljabar itu selalu kita akan berurusan dengan equation. Oke? Equation ini bisa jadi equation yang sama atau equation yang tidak sama. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Equalities atau inequalities. Tapi dua-duanya adalah persamaan. Oke? Jadi kalian harus terbiasa dengan simbol di dalam aljabar. Selain simbol, apa komponennya aljabar? Kalau kalian lihat persamaan yang kompleks ya, kadang-kadang untuk menyederhanakannya itu kita pakai bracket, tanda kurung, ya kan? Supaya kita tahu area sini, ini dulu kita kerjain, baru area sini, baru, ini kan? Jadi bracket di dalam aljabar itu aturan yang kita juga harus tahu, kapan harus pakai bracket dan lain-lain. Dan yang terakhir yang akan kita pelajarin hari ini adalah power index. Bagaimana aturannya, rulesnya. Kalau ada pangkat, pangkatnya bisa positif, negatif, bisa 1/m atau fraksi, ya kan? Bisa digabung-gabung, gimana aturannya? Ya? Oke, pertama kita lihat dulu simbol. Misalnya, kecepatan Raffi adalah 20 km per detik. Wah, cepet banget ya. 20 km per detik. Bisa nggak kita ganti 20 meter per detik aja? Bisa? Ya nggak? Raffi berjalan motornya selama 100 menit. Ya? Berapa jarak yang ditempuh? Nah, ya. Kita menyatakan V dan T untuk sesuatu yang kita sudah tahu. Nanti akan kita substitute atau kita gantikan ke persamaan, ya kan? Tapi kita menggunakan D untuk sesuatu yang kita belum tahu atau unknown. Masih ingat rumus kecepatan? Run sama dengan jarak atau distance per waktu. Artinya kalau yang ditanya adalah D, D sama dengan V kali T. Oke? Coba masukkan angkanya, substitut ke dalam persamaan atau masukkan ke dalam persamaan. 20 kali 100. Nah, satuannya ingat meter per detik di sini kan? Tapi di sini ada menit. Ingat, ini belum sama. Oke? Nanti kita harus konversi. Jadi di sini 2000. Ya kan? Tapi gimana konversinya? 1 menit itu 60 detik, ya kan? Ya tinggal digantiin aja meter per detik kali 60 detik. Oke? Ini hilang, jadi tinggal ini kali ini 12.000 meter atau sama dengan 12 kilometer. Apa yang kalian lihat di sini? Ada yang unknown, oke? Ada yang known. Known itu artinya udah diketahui. Ini noun, ini unknown. Ini rules, aturannya di dalam kecepatan. Oke?
Aturan-aturan ini bisa datang dari fisika, bisa datang dari semua ilmu yang kita pelajari, ya. Sampai sini mengerti? Bakal banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ini juga bisa kita bilang sebagai equation atau persamaan, ya kan? Jelas? Oke, kita lanjutkan. Biasanya di dalam aljabar itu kalian juga harus berurusan dengan beberapa persamaan yang harus kalian samakan. Oke? Contoh. Kalian sudah pernah belajar persamaan linear kan? Misalnya, ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Oke? Kalau kita bilang ada satu garis di dalam sumbu X dan sumbu Y, garis itu selalu memenuhi persamaan MX ditambah B. Benar? Oke? Semua garis. Misalnya ditarik lagi garis satu di sini, itu juga pasti Y sama dengan AX ditambah C. Koefisien di depan X itu adalah kemiringannya. Koefisien di belakangnya yang B ini itu adalah perpotongannya dengan sumbu. Misalnya ini pasti B perpotongannya dengan sumbu Y. Oke, ada di video mengenai fungsi linear. Ya. Nah, kadang kalian di dalam aljabar itu berurusan dengan hal-hal menyamakan dua persamaan. Misalnya ada dua garis seperti ini, Raska. Kita pengen cari titik di tengah di saat garis itu berpotongan. Bisa bikin rumusnya? Caranya, kita cari titik pertemuan ini kan, dia sama kan, dua garis ini. Garis yang pertama Y sama dengan MX ditambah B, garis yang kedua Y sama dengan AX ditambah C. Nilai ABC kita ketahui. Pertanyaannya, berapa nilai X bintang dan Y bintang, yaitu titik di mana dia bertemu. Kita akan ngomong soal equalities. Titik pertemuan ini itu di saat mereka sama, baik nilai X maupun nilai Y. Oke? Karena di sini nilai X dan nilai Y dari dua garis ini sama. Kita pengen cari tahu kan? Oke, ayo kita samakan Y dulu ya. Kalau Y-nya sama, artinya MX ditambah B sama dengan AX ditambah C, benar gak? Kan Y sama kan? Ya, ini tinggal pindah ke sini kan? Artinya, coba kita selesaikan ini. M dikurang A dikali X sama dengan C dikurang B. Ini MX, ini AX. Pindahin ke sini AX, jadi minus AX. Gabungin A-nya ya. Ada step yang tadi Papa nggak bilang. Untuk melatih kalian mikirnya cepat. Oke? Tapi bisa kan? Ngerti kan? Pindahin dulu X yang ada X-nya ke kanan. Habis itu B waktu pindah ke sini, ingat aturan di dalam aljabar kalau pindah dari tanda sama dengan, tandanya berubah. Oke? Setelah itu tinggal X sama dengan C dikurang B dibagi M dikurang A. Kan tadi kita bilang bahwa semuanya ditahu, M ditahu, B ditahu, A ditahu, C ditahu. Oke? Ini rumusnya. Jadi titik X bintang ini itu adalah nilai ini. Bisa? Sekarang, gimana kalau kita mau cari nilai Y-nya? Kalau di nilai Y, ya, X-nya harus sama. Jadi X-nya yang kita samain ya. Kan ingat tadi, titik di sini adalah titik di mana X dan Y sama. Bagian ini, titik ini adalah titik yang Y sama, ya kan? Y-nya sama, X-nya ini. Oke? Sekarang kita yang mau X yang sama. Nah, kita harus ubah persamaan ini. Oke? Bisa nggak ini diubah jadi X sama dengan berapa? Ini kan sama dengan Y dikurang B dibagi M. Benar nggak? Yang ini sama dengan Y dikurang C dibagi A. Benar kan?
Cuma dibalik-balik aja. Habis itu kita samakan nilai ini, artinya Y dikurang D dibagi M sama dengan Y dikurang C dibagi A. Oke? Tahu kenapa ini muncul? Kita menyamakan nilai X. Tahu kenapa ini muncul? Kita menyamakan nilai Y. Oke? Setelah sampai sini kita mau ngapain nih? Kita pengen supaya ada persamaan Y sama dengan bla bla bla. Ya? Coba lihat. Agak susah dipindahinnya kan? Ya udah kita kaliin ini di sana. AY dikurang AB sama dengan MY dikurang MC. Oke? Samain Y-nya di sana. A dikurang M dikali Y sama dengan AB dikurang MC. Y sama dengan AB kurang MC bagi A. We got the formula. Here. Oke, jadi titik ini adalah ini X aksen sama dengan berapa? C dikurang B dibagi M dikurang A. Y bintang AB dikurang MC dibagi A dikurang M. This is the power of algebra. Oke? Algebra bisa menjawab pertanyaan kalian kalau ada dua garis dengan kemiringan tertentu yaitu M dan A, di mana pertemuannya? Oke? Persoalan ini banyak sekali dihadapi di fisika. Kalau kalian lagi menembak satu, misalnya ada misil datang pengen menembak kita di Jakarta, oke? Anggaplah dia geraknya lurus ya, walaupun sebenarnya misil nggak lurus ya. Anggap dia geraknya lurus. Terus kita pengen tembak misil ini, oke? Gimana kalau kita nggak tahu hitungan seperti ini? Jadi matematik harus kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma konsep-konsep yang nggak jelas. Oke, topik kita berikutnya di aljabar ini adalah mengenai power index. A pangkat M, tahu A pangkat M kan? A dikaliin A sebanyak M kali. Oke? Itu sama dengan A dikali A dikali A terus sampai kali A sebanyak M. Oke? Kalau AN A dikali A dikali A terus sampai dikali A sebanyak N. Aturan pertama di dalam algebra adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A. Ini aturan pertama. Oke? Aturan kedua di dalam aljabar, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan Oke? Apa aturan berikutnya? A pangkat M, oke, dikurung di pangkat N. Jadi hasilnya di dalam di pangkat N. Nah ini yang baru A pangkat M N atau M kali N. Bisa? A pangkat 0 1. Semua bilangan dipangkatin 0 1. Oke? A pangkat tak berhingga? Ya tak berhingga. Yang keenam, 1 bagi A pangkat M berapa? Ini sama dengan A pangkat min M. 7. Nah yang terakhir, A pangkat 1 per M, oke? Itu sama dengan akar pangkat M dari A. Ada 7 aturan nih. Kalian bisa ingat semua nggak? Coba dilihat baik-baik ya. Sebelum kita main-main dengan contoh, kalian lihat ada yang susah kalian ingat ya? 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat berapa? 7. Good. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3.
2 pangkat 2 dipangkat setengah. Ingat tadi 2 pangkat M di dalam kurung pangkat N itu 2 pangkat Mn. Artinya tinggal ini dikaliin, ini 2. Oke? Tapi kalau 2 pangkat 3, oke, dikali 2 pangkat setengah, ini berapa? 8 ini kan? 8 pangkat 2. Bisa? So dari 7 rule tadi, ya yang paling gampang A pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat beriga sama dengan tak beriga juga pasti kan? Sama A pangkat 1 M sama dengan akar M dari A. Ini yang kadang-kadang kalian lupa. Ya? Satu hal di aljabar, latihan sebanyak-banyaknya. Kalau kalian tidak latihan di aljabar, aturan-aturan itu hanya akan jadi kayak hafalan, tapi tidak jadi keterampilan atau skill ya. Jadi intinya belajar ya. Cara belajar gimana? Kerjain banyak soal.